Oke, di video ini kita akan menjelaskan tentang jenis dari sel elektrokimia ya. Nah, di sini ada dua, ada sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta dan sel elektrolisis, kalau kalian lihat perbedaannya udah cukup jelas di gambar ini ya. Yang pertama, kalau pada sel volta dia ada gambar lampu di atas ini. Pada sel elektrolisis dia ada kabel bercolok gitu ya. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa pada sel volta, tidak ada, listrik yang ditambahkan ke dalam sistem, artinya dia tidak memerlukan listrik, ya. Kemudian kalau pada sel elektrolisis itu kebalikannya, dia memerlukan aliran listrik, untuk reaksinya agar bisa berlangsung. Kemudian yang selanjutnya perbedaannya kalau kalian lihat, ada lampu ya, lampu kan kita tahu ya kalau di rumah biasanya lampu itu bisa nyala, bisa mati. Nyala kalau ada aliran listrik, mati kalau nggak ada aliran listrik. Artinya ini sama dengan sistem ini. Lampu ini fungsinya adalah untuk melihat apakah ada aliran listrik yang terjadi di dalam sistem ini. Jika lampunya menyala terang, berarti sistem yang terjadi ini memiliki aliran listrik yang sangat besar, tapi kalau redup berarti dia aliran listriknya tidak terlalu terang gitu ya. Oke, jadi, saya ulang tadi ya. Jadi kalau misalnya, lampu ini menunjukkan ada besar kecilnya arus listrik atau aliran listrik yang ada di dalam sistem ini, atau sistem sel volta. Jadi, kalau lampunya redup, biasanya aliran listriknya kan kecil. Sedangkan kalau lampunya itu kayak nyala terang benderang gitu ya, berarti aliran listriknya itu besar gitu ya. Nah, itu menunjukkan juga adanya aliran, listrik dari entah itu elektronnya ataupun aliran ion-ion, dari si, kedua elektroda ini tadi, ya. Jadi kesimpulan sementara adalah sel volta justru bisa menghasilkan listrik, ya. Kemudian yang kedua, dia berlangsung secara spontan ya. Kenapa secara spontan? Karena dia tidak memerlukan bantuan aliran listrik untuk melakukan atau untuk menghasilkan hasil reaksinya, ya. Justru dia menghasilkan listrik tadi. Nah, kalau pada sel elektrolisis itu kebalikannya, dia dia berlangsung reaksinya tidak secara spontan. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mencolok listrik, dia, bukannya tidak berlangsung ya, tapi mungkin berlangsung, tapi kayak sangat lambat, sehingga itu dinilai bahwa dia tidak terjadi reaksi kimia, karena tadi saking lambatnya kali ya, jadi makanya ditambah dengan aliran listrik, dan itu menjadi lebih cepat daripada sel volta biasanya. Nah, yang kedua, artinya pada sel elektrolisis ini merupakan reaksi yang tidak spontan. Kenapa? Karena dia memerlukan aliran listrik tadi. Oke, nah untuk kutubnya bisa dilihat ya, kalau anoda dia kutubnya negatif, katoda positif pada sel volta, sedangkan pada sel elektrolisis anodanya yang positif, katodanya negatif. Tapi perlu diingat kembali bahwa reaksi yang berlangsung di anoda, baik pada sel volta ataupun sel elektrolisis, itu tetap reaksi oksidasi. Sedangkan pada katoda reaksi reduksi. Nggak ada perbedaan jenis reaksinya yang terjadi ya, baik di anoda ataupun di katoda. Baik pada sel volta ataupun pada sel elektrolisis. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di penjelasan sebelumnya bahwa sel volta itu berlangsung secara spontan, dia justru menghasilkan listrik, anodanya yang negatif, katoda positif. Tapi untuk reaksi yang terjadi tetap ya, anoda oksidasi, katoda reduksi. Kayak ini contoh simpelnya, kita memiliki 2 plat ya, atau 2 katoda ya, yang satunya kita letakkan di anoda, satunya di katoda. Kita tahu tadi anoda oksidasi, katoda reduksi ya. Jadi anoda tempat tempat yang terjadinya reaksi oksidasi, katoda yang reduksi. Nah, di sini kalau dalam sel volta atau galvanic cell, reaksi yang terjadi duluan itu adalah yang reaksi oksidasinya. Jadi oksidasi itu terjadi, dia akan menghasilkan elektron. Elektron ini akan masuk ke sistem ya, ke aliran listrik sehingga dia menuju ke katoda, ya. Saya ulang, oksidasi terjadi pada Zn ya, diawali dari oksidasi yang terjadi pada Zn menghasilkan Zn2+ dan elektron. Elektron yang dihasilkan akan menuju ke arah katoda. Nah, sedangkan yang positif atau Zn2+ itu akan lari ke dalam larutan, ya, karena semua yang berion itu biasanya terletak di dalam larutan. Jadi nanti Zn-nya ini, akan ada yang terpecah di sini ya, Zn2+-nya masuk ke larutan, elektronnya menuju ke katoda. Nah, karena tadi ada transfer elektron dari anoda ke katoda, sehingga di Cu pun itu sendiri nanti akan ada, reaksi antara Cu2+ dari mana? Dari larutannya, larutan elektrolitnya. Makanya larutan elektrolit yang dipilih itu harus sesuai dengan elektroda yang kalian gunakan.
Kalau misalnya Cu2+ berarti kemungkinan larutan elektrolitnya atau larutan ioniknya adalah CuSO4. Jadi ada Cu ada ada Cu2+, ada SO4 2- di situ. Nah, tapi nanti yang akan tertarik ke arah katoda adalah Cu2+-nya. Kenapa? Karena di katoda adanya, elektron ya, elektron yang tertumpuk atau yang berada di katoda ini yang berasal dari anoda tadi. Jadi elektron pada katoda inilah yang akan menarik Cu2+ pada larutan untuk bereaksi dengan elektron tersebut sehingga menghasilkan padatan Cu. Nah, padatan Cu ini nanti akan ditunjukkan dengan adanya endapan di permukaan plat ini tadi, atau mungkin di gelas kimia bawah gitu ya, tergantung nanti di mana. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada 2 spesi yang digunakan, ada Fe dan Cu. Fe sebagai anoda, katodanya adalah Cu. Kita tahu bahwa Fe kalau di anoda berarti dia yang oksidasi. Nih, tergerus dia. Karena tadi Fe yang teroksidasi akan menghasilkan Fe+ dan elektron. Elektron yang dihasilkan akan lari ke dalam sistem menuju ke katoda, sedangkan Fe+-nya akan lari ke larutan. Makanya ini kayak tergerus, berkurang plot Fe-nya karena yang tadinya dari solid menjadi ion. Nah, kebalikan di Cu, adanya aliran elektron tadi yang menuju ke katoda ya menyebabkan Cu yang bermuatan positif di dalam larutan itu akan tertarik menuju ke arah katodanya. Katodanya itu Cu. Sehingga ketika dia tertarik ke arah katoda, ketemu dengan elektron, bereaksilah dia bergabung membentuk Cu yang padatan. Cu atau Cu yang muatannya 0 tadi ya. Sehingga terjadi nih kayak ada semacam endapan di permukaan dari Cu-nya. Kayak lapisan, tapi kayak lapisan nggak rata gitu. Nah. Nah, biasanya kalau pada sel volta kita bisa mengukur besarnya tegangan yang ada di antara kedua anoda, di antara kedua elektroda ini tadi ya. Nah, kalau yang digunakan Cu sama Ag, di sini diperoleh bahwa besarnya tegangannya sebesar 0,46 volt. Nah, bagaimana cara mendapatkan 0,46? Kita akan lihat ya. Bisa nggak perlu dijelaskan. Oke, sebelum ke situ kita lihat ini dulu ya, contoh lagi satu. Tadi kan Cu sama Ag nih. Cara penentuan ya, saya kasih tahu dulu cara untuk menentukan spesi mana atau elektrodanya mana sih yang harus diletakkan di anoda, mana yang diletakkan di katoda. Nah, biasanya kan kalian melihat dari tabel Excel dulu ya. Di tabel Excel, kalian misalnya memilih dua spesi, Cu dan Ag. Ini sama-sama bentuk reaksi reduksi ya, karena elektronnya berada di sebelum panah. Nah, kemudian yang kedua, setelah memilih dua spesi, dilihat spesi mana yang akan mengalami oksidasi, berarti spesi tersebut memiliki nilai yang lebih rendah. Atau spesi mana yang mengalami reduksi, berarti spesi tersebut memiliki nilai SL yang lebih tinggi. Di antara kedua ini, kalau kita lihat, SL-nya Ag itu 0,8. Lebih tinggi daripada Cu yang hanya 0,3. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Ag akan mengalami reaksi reduksi. Sehingga ketika nanti kalian menyusun sistem elektrokimia, ya, sel volta khususnya, maka Ag itu akan terletak di mana? Yang akan mengalami reaksi reduksi yaitu di katoda. Nah, sedangkan anodanya nanti adalah si Cu-nya. Cu-nya akan mengalami reaksi oksidasi. Gitu ya. Nah, untuk cara menghitung besar tegangan 0,46 ini, itu adalah dengan cara pengurangan dari SL katoda dikurang dengan anoda. Jadi katoda kurang anoda aja. Jadi pada sini kita lihat 0,8 dikurang 0,34 menghasilkan 0,46. Itu nilai SL-nya. Nilai tegangannya. Tegangan ini ya, kalau misalnya hasilnya negatif, itu reaksinya tidak berlangsung. Jadi kalau dia negatif berarti kalian salah, tertukar nih kan misalnya harusnya di sini Cu tapi kalian naruhnya di sini Ag, di sini Cu-nya terbalik. Nah, kalau misalnya terbalik biasanya ininya nilainya negatif. Tidak ada terjadi reaksi jadinya ya. Jadi kalau sudah tahu itu terbalik, ditukar dibalik gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari saya, tentukan spesi mana yang mengalami oksidasi dan spesi mana yang mengalami reduksi. Teman-teman bisa lihat dari nilai SL-nya aja. SL yang semakin tinggi dia akan mengalami reduksi, SL yang rendah dia akan mengalami oksidasi. Nah, nanti sudah dapat spesi yang mengalami oksidasi dan reduksi, artinya teman-teman juga tahu spesi mana yang akan berperan sebagai anoda, yang mana yang sebagai katoda. Nah, yang oksidasi nanti, misalnya oksidasi tadi jawabannya adalah Cu, berarti Cu lah yang akan berperan sebagai anoda atau terletak di anoda. Sedangkan Ag yang di katodanya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, ini cara menghitung SL tadi atau tegangan yang ada tadi. Nah, ini untuk cara lebih
Ini sebenarnya cara yang saya tampilkan di sini adalah cara ketika kalian yang diketahui adalah konsentrasi, bukan nilai SL-nya. Jadi kalau diketahui konsentrasi, kita bisa menggunakan rumus ini. 0,0,596 itu didapat dari R kali T, ya, dibagi sama NF. Sorry, RT dibagi sama F itu nilainya 0,05916. Sedangkan N itu sendiri adalah besarnya, apa namanya, bilangan oksidasinya atau muatannya. Kalau Zn2+ berarti dia per 2, kalau Ag kan karena Ag+ berarti dia per 1, makanya nggak ada di sini. Nanti tinggal dikali sama log dari 1 per konsentrasi, ya. Itu adalah penentuan, nilai, potensial ya, dari suatu elektroda kalau tidak diketahui SL-nya. Jadi bisa dihitung dengan rumus konsentrasi, dengan rumus ini. Lanjut ya. Oke, saya rasa ini cukup untuk sel volta. Kita video selanjutnya akan menjelaskan tentang sel elektrolisis. Dari saya kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.